Halo Niniati. Ini lagi direkam. Oh, direkam ya? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami muliakan. Pada tanggal 11 Oktober 1 tahun lalu, tahun 2010, kami sekeluarga berkumpul di rumah Bapak di Cimahi. Pada waktu itu dalam rangka kita semua berkumpul memperingati hari lahirnya Bapak yang ke-79. Sambil kita berkumpul bersama adik-adik seluruh keluarga, lalu terbersit sebuah pemikiran. Kalau Bapak panjang umur, berarti tahun depan Bapak itu usianya tepat 80 tahun atau 10 pintu. Nah, apa tidak sebaiknya kita mengumpulkan seluruh keluarga, teman, tetangga untuk merayakan nanti tahun depan? Kira-kira gitu, itu pemikiran. Akhirnya ide itu disampaikan, Pak, kalau nanti Bapak 80, kira-kira gimana kalau kita mengadakan acara di rumah untuk memperingati hari ulang tahun Bapak? Lalu kelihatannya kok Bapak kurang berkenan. Buat apa sih 6 tahun kok diraya-rayain, apalagi sudah tua gini. Ya sudah, akhirnya ide itu hilang. Akhirnya ide itu terbawa oleh waktu, terlupakan. Sampai pada bulan Agustus 3 bulan lalu, dalam sebuah acara diungan, sekarang bisa hadir dari Jakarta juga, lalu dari Semarang, Ian juga menyempatkan hadir. Famili-famili yang sudah lama juga nggak ketemu dari Jakarta, pada hari ini juga berkesempatan untuk hadir. Untuk itu, perkenankanlah kami sekeluarga mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau melihat suasana seperti ini, mungkin Bapak tidak merasa wah ini ulang tahun loh diraya-rayakan ini. Kebetulan saja lalu kita membuat acara ini dan sekaligus pada akhirnya toh ya ini juga dalam rangka bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bapak sudah dikaruniai usia
sampai tanggal 11 Oktober kemarin sudah tanggal 10 tahun. Untuk anak-anak muda zaman sekarang barangkali membayangkan nyampe umur 80 juga belum tahu, belum tentu. Tapi Bapak di usia yang 80 alhamdulillah masih bisa menciptakan sebuah buku yang kita nikmati bersama. Kemudian pikiran Bapak saya yakin buktinya toh masih bisa membuat sebuah buku yang itu banyak. Dan pada hari ini anggaplah acara ini adalah sebuah kado, sebuah bentuk ucapan terima kasih dan kasih sayang dan kecintaan dari anak-anak dan cucu-cucu. Meskipun awalnya Bapak mungkin merasa ini sebuah acara yang buat Bapak mungkin tidak terlalu berkenan, tapi saya yakin dengan kehadiran teman-teman, keluarga, famili, kita bersama-sama bisa ikut merasakan nikmat yang diberikan kepada keluarga kami. Sekian sebagai pembuka dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya karena perkenannya lah maka pada waktu ini kita dapat berkumpul di waktu ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, aturan sahabat juga. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta segenap pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, kecuali apa yang sudah dijelaskan, kecuali yang tadi sudah dijelaskan oleh anak saya. Sebenarnya pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bersyukur binikmah atas kenikmatan-kenikmatan yang akhir-akhir ini kami sekeluarga menerimanya. Pertama, salah seorang anak mantu bungsu akhir September yang lalu dirawat di rumah sakit. Dan atas doa semuanya, teman-teman terutama keluarga, dengan berbagai upaya, alhamdulillah saat ini sudah dapat ikut hadir di sini. Yang kedua, sekarang akan bicara soal cucu. Sebab bagaimanapun juga seorang kakek, kebetulan saya sudah sendiri, ada istri, menghadapi cucu, saya kira bapak dan ibu-ibu yang mempunyai cucu mungkin akan mempunyai rasa yang sama. Cucu saya pertama tanggal 28 Agustus yang lalu, dia menghadapi ujian akhir yang judul tugas akhirnya adalah Consumer Behavior on Buying DVD Movies. Setelah dia mengadakan penelitian beberapa bulan, menyimpulkan laporan ini, dan pada sidang yang diadakan pada hari Kamis, kalau tidak salah 28 Agustus yang lalu, dia dinyatakan lulus dengan nilai A. Tentu saja keluarga sangat berbahagia. A itu apa? Kalau menurut saya A itu adalah alhamdulillah. Nah, kalau B itu yang bagus, baik, C itu ya cukup. Kalau D
ya diulanglah, masa itu harus lulus, kira-kira begitu. Ini saya syukuri. Kemudian cucu yang kedua, pada waktu ini di semester 3 jurusan arsitektur Trimas, dia berani ngambil untuk semester ini 20 SKS, yang berarti itu 8 mata kuliah. Untuk arsitek saya pikir itu sesuatu yang berat, tapi nampaknya dia mempunyai tekad untuk segera menyelesaikan kuliahnya, itu pun saya syukur. Saya juga lupa menyebut bahwa cucu pertama itu bukan cucu sendiri, tapi cucu bersama, yaitu dengan Ibu Suwetnyo yang alhamdulillah sekarang juga ada di sini dari Jakarta. Jadi kebahagiaan kita bagi bersama. Nah, sekarang cucu yang ketiga. Mungkin ceritanya agak panjang. Pada waktu bulan Agustus atau bulan Ramadan, kita semua di sini melakukan ibadah sahur, lalu sholat tarawih. Cucu ini selama 10 hari berada di Scotland. Kebetulan dia terpilih untuk mewakili Indonesia menghadiri World School Debating Championship. Dan baru beberapa hari menjelang Idul Fitri dia pulang ke sini. Baru istirahat beberapa hari, dia harus mengikuti tunsa. Tunsa itu konon adalah bahasa Israeli yang mempunyai arti to protect the life and jadi ini masalah lingkungan hidup. Di mana pada waktu itu United Nations Environment Program menyelenggarakan acara di Samudra yang khusus dihadiri oleh anak-anak kecil umur 9 sampai 14, 15 sampai 25. Dan Mas Yok ini diminta sebagai host untuk menghadapi itu. Padahal dia harus menghadapi ujian akhir SMA-nya. Jadi pagi pergi, malam pulang, dan seterusnya. Baru istirahat sebentar. Dan waktu kedua ini adalah disponsori oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi praktis orang tuanya nggak keluar apa-apa, harus bikin baju baru, dikasih uang dan lain-lain. Ini kita syukuri. Tanggal 20 September ada surat dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Politik, yang menyatakan bahwa anak yang tadi terjadi itu masuk salah seorang dari yang disebut outstanding student for the world untuk tahun ini. Dan dia insya Allah akhir bulan ini harus berangkat ke Amerika. Paspor yang dia punya tidak dikeluarkan paspor baru dari Kementerian Luar Negeri. Saya tidak tahu apa itu service atau diplomatic paspor. Dan dia sudah mendapat tugas untuk membuat paper yang nanti harus dipresentasikan di sana. Datang di Washington tentu saja harus profesor berdubes, Dr. Dino Patijala, diberi kesempatan untuk ke Kementerian Luar Negeri, ke Kementerian Pendidikan. Dia juga harus koordinasi dengan fokus Indonesia di Parlemen Amerika Serikat. Dari sana harus ke New York, itu untuk menghadiri sidang PBB. Mereka akan mendapat lecture mengenai youth and education. Yang lebih menarik lagi, minggu terakhir harus ke Boston, dari kesempatan untuk ke Harvard, ke MIT, dan kemudian ke San Francisco, ke headquarter yang Google dan Apple. Apple yang baru-baru ini saja bosnya. Ini semua kami syukuri. Saya bercerita tentang cucu, kalau tidak lengkap ke-8-nya tidak enak, tidak adil rasanya. Cucu keempat adalah anak perempuan. Waktu di SD dia itu berenang, hobinya berenang. Waktu di SMP dari Ciwidey kemana-mana. Tapi alhamdulillah setelah masuk SMA, ekskulnya itu adalah majalah Mending. Ini saya syukuri, ini bisa membangkitkan dia kreasi, menulis dan sebagainya. Cucu kelima yang tadi menuntun saya ke sini kebetulan satu rumah, dia masih di SMP 26, hobinya basketball dan juga fotografi. Maka ada beberapa hasil fotonya yang menjadi ilustrasi dari buku yang saya tulis.
Nah, yang keenam itu adalah Saski, dia masih di SD Sabang, kelas 6, ekskulnya tak terlalu taat. Saya juga senang program itu mendidik, juga ada leadership di sana, ada good dynamics, disiplin, dan yang penting juga rasa kebangsaan bahwa kita ini sebenarnya satu bangsa. Nah, dua yang terakhir masih di TK dan satu di PAUD, yang kayaknya sudah tidak betah di PAUD untuk segera ke pendidikan yang lanjut. Itu adalah prinsip tertutup. Pak Sudarmadi untuk membangun dua cucu, silakan Aryo. Wisnu Aryo. Wow, luar biasa. Bunda Ana dan kenal masih waktu TK, sekarang sudah bisa memberikan sambutan mewakili cucu-cucu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan bagi saya untuk memberikan sedikit sambutan di acara peluncuran buku Aku Yang Cerita, sekaligus juga syukuran atas usia Mbah yang udah ke 80. Mungkin saya tidak akan berbicara banyak di sini, saya hanya ingin sedikit memberikan kesan dan pesan saya sebagai seorang cucu, dan mungkin ini juga apa yang dirasakan oleh cucu-cucu lain, dan mungkin juga anak-anak atau saudara-saudara yang pernah bertemu dan mengenal Mbah Kum secara langsung. Juga mungkin sedikit tentang buku yang beliau tulis, dan kebetulan insya Allah hari ini akan kami bagikan bersama di sini. Sebelumnya, jika kita berbicara soal Mbah Kum, mungkin saya juga awalnya mungkin pada zaman dulu masih kecil dan apa, saya belum pernah berbicara dengan Mbah Kum tuh serius, belum pernah berbicara secara dekat gitu. Tapi setelah saya sudah mulai di usia 15, 16, saya mulai sering ngobrol dengan Mbah Kum setiap kali kami sekeluarga datang ke sana. Dan satu hal yang saya tangkap dari Mbah Kum, dari Pak Sudarmadi, adalah beliau adalah seorang individu yang pertama sangat cerdas, karena pikiran-pikirannya banyak sekali, dan bahkan hal-hal kecil pun bagi seorang Pak Sudarmadi, bagi seorang Mbah Kum bisa menjadi sesuatu yang besar, bisa menjadi sesuatu yang beliau ceritakan, bisa menjadi ide dan gagasan. Selain itu juga beliau memiliki sangat banyak sekali pengalaman, terutama karena pekerjaan beliau yang pada usia mudanya mengizinkan beliau untuk menginjakan kakinya di berbagai negara. Pengalaman-pengalaman itu juga yang membuat Mbah Kum menjadi Mbah Kum sekarang. Dan saya ingat sekali bahwa ide Mbah Kum untuk membukukan cerita-ceritanya itu awalnya muncul di usia Mbah Kum yang ke-77, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Saya sempat ngobrol, pada saat itu saya sedang alhamdulillah mendapatkan juga kesempatan untuk menulis buku yang sayangnya tapi sampai saat ini belum bisa diterbitkan karena satu dan lain hal. Lalu beliau juga terpikir dan terinspirasi bahwa banyak sekali catatan-catatan karya beliau yang ingin beliau bukukan. Tapi kebetulan waktu itu banyak kendala yang terjadi, entah itu karena adanya kendala waktu, adanya kendala belum lengkapnya cerita-cerita itu, dan masih banyak yang beliau ceritakan. Akhirnya ide tersebut juga akhirnya mundur, dan saya masih ingat sekali bahwa pada saat itu, pada saat ulang tahun beliau ke-77, kami mendapatkan kopi awal dari apa yang sekarang Bapak dan Ibu akan pegang sebagai buku Aku Yang Cerita ini. Di kopi awal itu sudah banyak berbagai cerita-cerita, walaupun mungkin tidak selengkap yang sekarang. Dan kami menyimpan kopi itu sampai akhirnya pada suatu hari, seperti apa yang tadi sudah ayah saya ceritakan, di bulan Agustus yang lalu, akhirnya terfikirlah sebuah ide bagaimana jika untuk merayakan dan mensyukuri ulang tahun Mbah Kum yang akan datang di bulan Oktober ini, buku-buku tersebut, cerita-cerita tersebut akhirnya kita kumpulkan kembali. Dan saya berpikir bahwa cerita seperti itu harus bisa bertahan walaupun sudah dimakan oleh waktu. Dan ketika cerita-cerita itu mungkin hanya ada sebagai suatu file di komputer atau sebagai suatu print out, mungkin cerita-cerita itu akan dapat hilang dan mungkin segala macam hal-hal lainnya. Dan kita berpikir bahwa salah satu medium untuk mengabadikan cerita-cerita itu adalah sebuah buku. Dan maka itu akhirnya kami sekeluarga di dua keluarga besar memutuskan bahwa
kita harus membukukan cerita-cerita ini agar pertama cerita-cerita tersebut dapat bertahan, tidak akan dimakan waktu, dan yang kedua agar lebih banyak lagi orang yang dapat mendengar cerita-cerita baku, lebih banyak lagi orang yang dapat terinspirasi, atau mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendengar ide-ide yang sebelumnya belum pernah didengar. Di dalam buku ini akan ada banyak sekali cerita, karena kebetulan alhamdulillah saya juga salah satu editor dari segi layout dan juga sampul, dan sebelumnya pun saya sudah membaca versi awalnya. Banyak sekali cerita-cerita yang mungkin sedikit lucu, mengagetkan, karena ide-ide yang dibahas itu bukan selalu ide-ide yang besar gitu. Jangan terlalu berharap bahwa karena ada cerita tentang politik atau apa hal-hal yang mungkin rumit, tapi lebih kepada hal-hal yang kita temui sehari-hari, tapi orang lain tidak pernah melihat, tidak pernah menyadari hal tersebut keberadaannya, tapi bahwa selalu menyadarinya. Banyak cerita tentang penggunaan bahasa, banyak cerita tentang, mungkin saya tidak perlu untuk menjelaskan semuanya, bisa langsung dibaca sendiri. Cuma banyak cerita tentang bahkan tanaman, lingkungan sehari-hari. Tapi kalau cerita-cerita yang serius seperti pemanasan global, perubahan iklim dan segala macam itu pun ada di dalam buku ini. Jadi memang betul-betul semua ada di buku itu. Dan untuk membuat proses dari buku ini juga membutuhkan waktu yang lumayan tidak terlalu panjang, tapi membutuhkan tingkat kompleksitas dan kerumitan yang cukup tinggi bagi kami sebagai editor-editornya, karena memang kami semua ingin bahwa buku ini adalah suatu buku yang sangat diapresiasi dan sangat dikenang oleh Bapak Ibu sekalian, dan kami ingin yang terbaik untuk buku ini. Maka dari itu saya dan kakak saya selaku editor dari Sampul, dari Tata, serta ibu saya kebetulan sebagai editor utama kami, sebagai editor chiefnya, kadang-kadang sering memiliki perbedaan pendapat di rumah ketika kita mendesain ini dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah hari ini juga semuanya sudah lancar dan sudah selesai, dan semoga buku itu bisa dinikmati juga Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin untuk kami mungkin akan dipanggil juga ibu saya ini di sini, karena beliau itu merupakan salah seorang editor utama dari buku ini. Mungkin juga ada banyak hal-hal yang bisa beliau sampaikan di sini, terutama berkenaan dengan buku ini sendiri. Jadi mungkin silakan Mami untuk mungkin menambahkan sedikit banyak tentang buku ini. Tadinya Bapak hanya bikin 73 cerita. Saya punya ide, Pak, nanti kalau ulang tahun bukunya kita tentuin. Akhirnya yang dari 73 dalam waktu 1 minggu Bapak kejar menjadi 80. Di situ saya bukan dikomplain, ya ditegur sama adik-adik. Bapak semalam nggak pakai tidur, duduk aja terus untuk ngarang buku. Tapi saya pikir ya udah, kalau Bapak senang nggak apa-apa. Jadi saya di sini mohon maaf sebanyak-banyaknya ke Bapak, bukan memaksa Bapak untuk menjadikan buku itu harus jadi pada hari ini. Memang dikasih deadline sama saya 1 Oktober untuk jadi, Pak. Nyatanya soalnya lama. Jadi saya sekali lagi mohon maaf ke Bapak, dan juga terima kasih kepada mohon maaf juga kepada anak saya yang 2 itu. Dia sebagai desain layoutnya yang ribut aja terus sama saya, kalau Bapak tahu. Karena saya pengen ini, dia pengen itu, saya pengen ini, dia pengen itu. Tapi kan saya bilang, saya kan editornya, jadi desain layout harus ngikutin editor. Jadi sekali lagi kepada Aryo sama Adit yang kemarin sudah cukup bikin tegang, mohon maaf dan terima kasih sudah menjadikan buku ini berhasil dicetak dengan bagus. Juga kepada proofrider Esti sama Mas Mo yang membantu juga, karena harus di-proof tulisannya, mungkin ada yang salah. Saya nggak sanggup 257 halaman harus nge-proof sendiri dalam waktu 2 minggu. Akhirnya saya minta tolong kepada Esti sama Mas Mo. Terima kasih udah membantu saya. Juga kepada suami saya, terima kasih walaupun cuma sedikit ikut nge-proofnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk anak-anak saya, saudara-saudara saya yang ikut membantu merealisasikan acara ini maupun merealisasikan terbitnya buku baru.
belajar nih jadi editor gratis. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi mungkin sedikit. Jadi memang betul bahwa buku ini juga banyak yang kita lakukan agar buku ini dapat akhirnya terbit, dan semoga mungkin satu terakhir dari kami, saya mungkin perwakilan juga dari keluarga besar, semoga buku tersebut ketika nanti sampai di rumah dan dibuka bukunya dan mulai dibaca, bukan hanya menjadi tambahan bagi perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian atau rak-rak buku Bapak Ibu sekalian, tapi semoga semua ke-80 ceritanya bisa memberikan kesan dan makna tersendiri bagi hati dan pikiran Bapak dan Ibu, dan semoga semua ide-ide yang ingin diceritakan oleh Mbah Kum, oleh Pak Sudarmadi ini dapat ditangkap dan dapat bermakna sesuatu. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tepukan yang meriah luar biasa dan keteladanan yang luar biasa pada siang hari ini. Subhanallah. Ibu, tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 1995, seorang ibu yang sangat anggun, Ibu Sudarmadi, yang begitu dekat dengan anak-anaknya, datang bersama Ibu Wike dan juga Ibu Wisnu, Bapak Wisnu Broto. Beliau menjadi pelaku sejarah lahirnya panti asuhan Nur Sifah, langkahnya semasa hidup, Cimahi ke Kopo tidak ada rintangan. Waktu itu anak ini, Fauzia Bella Cahya Ramadhania, 6 bulan usianya, selalu di dalam genggaman ibu. Subhanallah, Bapak, sekarang anak ini telah meraih sebagai juara pertama se-Kabupaten Sumedang dengan nilai yang terbaik pada saat kelulusan SLTP. Subhanallah, khususnya ahli kubur Ibu Sudarmadi. Tanaman ini kami yakin sampai ke akhirat kelak. Walaupun dengan nilai 9,55 rata-rata, ia memilih saya ingin SMK dan menjadi pemusik, dan tentu tidak meninggalkan Al-Maksum pesantren waktu ia sekolah. Bapak Sudarmadi, terimalah terima kasihku. Khususnya ahli kubur Ibu Sudarmadi, perjalanan panjang sudah diukirkan, dan hingga saat ini tidak ada sedikit pun tahun yang lalu Ibunda tercinta meninggalkan kita semua. Kasihku ku
pun ada yang dalam keadaan uzur begitu, tetapi memerlukan data untuk waspada. Selamat Mas Dahar atas mudah-mudahan ini bisa juga ditiru oleh putra-putra dan putri-putri Mas. Dan itu saya sudah merasakan bagaimana kebaikan hati putri-putri dan putra-putra Mas. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi Mas, memberi kesehatan yang baik pada Mas, anak-anak, dan kami semua sangat bergembira ikut merayakan usia Mas yang ke-80. 8 dasawarsa bukan sedikit. 80 tahun adalah umur bagi orang-orang yang diberkahi Tuhan. Oleh karena itu kami atas nama keluarga besar Bapak Mas, sekali lagi Mas, selamat. Semoga banyak rezekinya, kesehatan terjamin. Putra-putra Mas sudah kelihatan, ada salah satu yang akan mengikuti saya jadi wakil Indonesia di luar negeri, karena itu saya turut bangga Mas. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan dorongan kepada Mas untuk tetap sehat dan memberikan. Tadi saya dengar sekali bagaimana Mas itu sebagai single parent selama 10 tahun ini sudah membina keluarga, dan keluarga bukan keluarga Mas saja, tapi keluarga besar ini dengan baik. Itu saya mengagumi. Nanti bapak-bapak bisa melihat, saya tadi mencuri satu buku yang beliau tulis. Saya ingin bercerita, itu bagus kan. Saya baru melihat bagaimana Mas Dan di dalam pengalaman beliau, entah di luar negeri, entah di dalam negeri, bagaimana cara umur beliau sebagai pemegang hadiah di sana sini. Selamat Mas, sekali lagi mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati buku itu dan 80 tahun berkarya, berikan tepuk tangan yang meriah. Banyak keteladanan, penuh dengan barakah, dan tentunya menjadi keteladanan bagi kita semua. Ibu, maaf supaya bisa diabadikan. Iya. Subhanallah. Ada permintaan, minta satu lagi akan diberikan kepada Ibu dan Bapak. Berkarya dengan tulisan 80 tahun. Terus terang Bapak, saya mohon izin, mudah-mudahan buku ini bisa dibedah di hadapan para guru, di hadapan para calon-calon pengantin. Untuk itu, satu kehormatan tiada tara, Bapak Ketua Rukun Tetangga nomor 12 dan RW 8 Cibabat Cimahi, Bapak Dr. Andes Ahmad ngadili. Berbahagialah memiliki warga yang seperti ini. Hanya memberi, tak harap kembali.
menyinari dunia. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sudarmadi dan Puan.